Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Linda. Pada video kali ini kita akan belajar materi bab 9 tentang pewarisan sifat. Perhatikan materi berikut ini. Perhatikan bagian tubuhmu dengan ayahmu, ibu, atau saudaramu. Adakah persamaannya? Persamaan ciri fisik sering ditemui orang dalam satu keluarga. Persamaan ini diturunkan dari orang tua ke anaknya, akan tetapi tidak ada orang yang mempunyai persamaan yang mutlak meski saudara kembar sekalipun. Semua kemiripan antara orang tua dan anaknya itu dipengaruhi oleh faktor pembawa sifat keturunan atau yang biasa kita sebut dengan gen. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide selanjutnya. Pada materi pewarisan sifat, itu dibagi dalam 3 subbab. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang materi genetik. Yang kedua, kita nanti akan belajar tentang hukum Mendel. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kelainan genetik. Oke, pernahkah kalian memperhatikan manusia dengan bentuk mata yang berbeda-beda? Ada yang memiliki mata berwarna coklat, ada juga yang memiliki mata berwarna biru. Ada juga yang memiliki warna kulit yang gelap, ada juga yang memiliki warna kulit yang lebih terang. Ada yang memiliki bentuk mata sipit, ada juga yang memiliki bentuk mata bulat. Nah, mengapa manusia memiliki berbagai macam perbedaan satu dengan yang lainnya? Apa yang menyebabkan manusia itu berbeda-beda? Kenapa kita berbeda? Setiap manusia mempunyai berbagai macam perbedaan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gen. Apa itu gen? Gen bisa diartikan kode yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anaknya, yang menjadi penentu sifat makhluk hidup, yang menentukan apakah rambut kita nanti lurus atau keriting, apakah hitam atau pirang, yang menentukan warna kulit kita, bentuk mata, bentuk hidung, dan lain-lain. Gen ini sendiri diwariskan melalui sperma dan sel telur. Seorang ayah akan mewariskan gen melalui sel sperma, sedangkan seorang ibu akan mewariskan melalui sel telur. Gen ini terdapat di dalam kromosom, dan gen itu sendiri berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Sebagian tubuh manusia atau makhluk hidup, setiap sel makhluk hidup itu komponen utamanya adalah protein. Sehingga kalau terjadi perbedaan gen, berarti ada perbedaan protein penyusunnya. Dalam hal ini menyebabkan juga perbedaan sifat fisik. Oke, pertama kita akan membahas tentang kromosom. Di dalam inti sel yang pernah kita pelajari sebelumnya di materi pembelahan sel, terdapat benang-benang kromatin yang akan memadat menjadi kromosom ketika sel itu akan membelah. Nah, jika kromosom diperbesar, pada dasarnya kromosom itu merupakan gumpalan-gumpalan benang yang sangat halus dan sangat panjang. Dan benang-benang ini yang akan kita sebut sebagai kromatin. Nah, kalau kromatin ini sendiri kita perbesar, maka akan terlihat gulungan-gulungan benang yang lebih halus lagi. Dan benang yang sangat halus ini, jika kita perbesar, akan terlihat bentuknya berupa untaian ganda yang berpilin, atau bahasa kerennya double helix. Untaian ganda yang berpilin dan terikat rapi satu sama lain. Nah, untaian ganda ini nanti yang disebut sebagai DNA. Nah, DNA itu nanti akan membawa gen yang akan terikat satu sama lain. DNA ini melilit pada sebuah molekul yang melilit protein yang nantinya kita sebut sebagai histon. Ini adalah histon. Jadi, apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Kemudian, apa itu DNA? DNA adalah kepanjangan dari deoksiribonukleik asid atau molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup. Kode genetik itu nanti akan
kita sebut sebagai gen. Nah, manusia itu sendiri memiliki 46 kromosom. Ini adalah contoh pasangan sel kromosom yang ada di dalam tubuh manusia. Setiap pasangannya adalah identik atau sama, kecuali kromosom yang ke-23. Nah, kromosom ini setengahnya kita peroleh dari ayah dan setengahnya lagi kita peroleh dari ibu. Nah, dari pasangan nomor 1 sampai nomor 22 itu termasuk ke dalam kromosom tubuh atau biasa kita sebut sebagai autosom. Kenapa dikatakan kromosom tubuh? Karena kromosom-kromosom inilah yang akan menentukan sifat-sifat tubuh. Apakah hidung nanti kita pesek, apakah mancung, rambut kita keriting, lurus, itu ditentukan oleh gen dari kromosom tubuh ini. Lalu kromosom yang ke-23 disebut sebagai gonosom atau biasa disebut sebagai kromosom kelamin. Karena pasangan kromosom ke-23 inilah yang akan menentukan kita nanti berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Jadi, yang pasangan kromosom 1 sampai 2 itu disebut sebagai autosom atau kromosom tubuh, dan pasangan yang ke-23 itu hanya satu pasang, itu disebut sebagai gonosom atau kromosom kelamin. Lalu, apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Laki-laki kromosomnya terdiri atas 44 kromosom atau 22 pasang dan sepasang kromosom kelamin XY. Sedangkan perempuan kromosomnya terdiri atas 44 atau 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin XX. Jadi, perbedaan laki-laki dan perempuan itu terdapat pada kromosom kelaminnya. Laki-laki itu XY, sedangkan perempuan itu adalah XX. Setiap individu, baik laki-laki, akan memiliki kromosom yang berpasangan. Nah, kromosom yang berpasangan ini nanti biasa kita sebut sebagai diploid alias 2N. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, laki-laki akan menghasilkan sel kelamin berupa sel sperma. Setiap sel sperma akan membawa setengah dari kromosom laki-laki. Karena laki-laki memiliki 44 kromosom autosom dan sepasang kromosom gonosom, maka ketika sel sperma membawa setengah, maka ada dua jenis sel sperma. Ada yang membawa 22 autosom plus X dan ada yang membawa 22 autosom plus Y. Sementara sel telur dari perempuan juga membawa setengah dari kromosom wanita. Jika kromosom wanita itu terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom XX, maka setengahnya darinya adalah 22 autosom plus X. Nah, ketika sel sperma yang membawa kromosom X membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan anak berjenis kelamin perempuan karena ketemunya XX. Sedangkan jika sel sperma dengan kromosom Y membuahi sel telur, maka akan menghasilkan anak berjenis kelamin laki-laki. Karena sel kelamin ini membawa setengah dari kromosom induknya, maka tidak berpasangan. Nah, tidak berpasangan ini biasa disebut dengan haploid atau N saja. Nah, oke. Mari kita sekarang bahas tentang materi genetik. Materi genetik adalah pembawa sifat, itu ada dua macam. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik asid, dan yang kedua itu adalah RNA, ribonukleik asid. Apa perbedaan dan bagaimana cara kerjanya? Kita bahas satu persatu. DNA atau ribonukleik asid itu terdiri untaian ganda yang berpilin atau double helix yang masing-masing saling terikat satu dengan yang lainnya. Jika diamati secara detail, struktur DNA akan nampak seperti ini. Dia seperti ini terdiri dari nukleotida yang saling berikatan dan sangat banyak. Apa itu nukleotida? Nukleotida itu terdiri dari ketiga komponen ini. Jadi ada yang bagian bulat, ada yang segi 5, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, nukleotida itu sendiri terdiri dari bagian utama. Yang pertama itu adalah gugus fosfat,
kemudian gula pentosa yang berbentuk segi 5, dan jenis gula pentosanya adalah gula deoksiribosa. Kemudian yang di tengahnya ini saling berikatan disebut sebagai basa nitrogen yang terdiri dari purin dan basa pirimidin. Nah, basa purin itu sendiri terdiri dari adenin dan guanin, dan sedangkan basa pirimidin itu terdiri dari timin dan sitosin. Pada gambar ini dilambangkan A itu untuk adenin dan T itu untuk timin, sedangkan C untuk sitosin dan G untuk guanin. Dan mereka berpasangan dengan pasangan yang selalu sama, yaitu adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, dan urutan basa ini nantilah yang akan menjadi kode genetik. Nah, nanti bisa menjadi kode genetik yang mengakibatkan perbedaan pada makhluk hidup sendiri. Jadi apa fungsi dari DNA? Fungsi dari DNA adalah pembawa sifat genetik dan mengendalikan sintesis protein. Oke, sekarang kita bahas tentang RNA atau biasa kita sebut dengan ribonukleik asid. Mirip dengan DNA, RNA itu dia tidak berbentuk untaian ganda, dia hanya berbentuk tunggal yang juga terdiri dari nukleotida. Nukleotida itu sendiri terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, tapi gula pentosanya di sini nanti gula ribosa. Hal ini berbeda dengan DNA. Kemudian perbedaannya terlihat pada basa nitrogennya. Kalau basa purin sama, terdiri dari adenin dan guanin, tetapi pada basa pirimidinnya terdiri dari urasil dan sintosin. Nah, struktur kimia dari masing-masing basa nitrogen ada di samping. Struktur warna inilah yang akan menjadi struktur protein yang dimiliki. Sehingga yang warna putih ini adalah adenin, ini struktur kimianya. Yang warna kuning itu adalah guanin, dan yang warna pink ini adalah sitosin, dan yang warna ungu itu adalah urasil. Jadi urutannya bisa ketahuan di sini ada urasil, guanin, dan adenin. Nah, sehingga kalau di situ bisa ditarik kesimpulan apa itu fungsi RNA? Fungsi RNA adalah mengendalikan sintesis protein. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan apa saja perbedaan antara DNA dan RNA. DNA bentuknya panjang, rantai panjang, ganda, dan berpilin alias double helix. Sedangkan di RNA rantainya pendek, tunggal, dan berpilin. Komponen gula, kalau di DNA itu ada deoksiribosa, sedangkan di RNA itu adalah ribosa. Basa nitrogennya terdiri dari purin, adenin, dan guanin. Di pirimidinnya sintosin dan timin. Nah, purin di RNA, purinnya ada adenin, guanin, dan pirimidin. Di pirimidinnya itu ada sintosin dan urasil. Kalau di DNA jumlahnya tetap, sedangkan RNA berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Fungsinya, fungsi DNA sebagai pembawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein. Sedangkan RNA berfungsi mengatur sintesis protein. Oke. Bagaimana cara kerja? Seperti yang sudah kita lihat, DNA itu susunannya sudah seperti ini ya. Adenin, timin, timin, adenin, guanin, dan sitosin. Ini merupakan kode yang nantinya akan menjadi pembeda. DNA itu terletak di dalam benang-benang kromatin yang berada di dalam inti sel. Di luar inti sel itu ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu terdapat materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan baku protein, yaitu berupa asam amino. Nah, kalau sel itu diperbesar akan terlihat benang-benang yang sangat halus seperti ini. Ketika akan membentuk protein, maka sebagian besar DNA nanti akan dikopi
atau ditranskripsikan. Nah, ini di copy atau ditranskripsikan. Dari hasil kopian atau transkripsi itu nanti, itulah yang disebut sebagai RNA. RNA memiliki urutan basa nitrogen, yaitu ada urasil, guanin, dan sitosin. Ukuran yang halus, karena ukurannya yang halus dan tidak terlalu panjang, memungkinkan DNA untuk keluar ke sitoplasma. Di dalam sitoplasma, dia nanti akan ditangkap oleh ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom adalah organel sel yang berfungsi untuk memproduksi protein. Dia akan mengambil asam amino di dalam sitoplasma dan menyusunnya menjadi sebuah protein. Protein ini nanti dengan berbagai jenis dan macam. Nah, ini nanti akan menyebabkan perbedaan asam amino yang tersusun. Perbedaan asam amino yang tersusun menyebabkan juga perbedaan protein yang dihasilkan. Apa fungsi RNA dalam pembentukan protein? RNA akan ditangkap oleh ribosom sebagai suatu perintah untuk menghasilkan protein. Urutan basa dan RNA akan menjadi penentu apakah asam amino yang menyusun dalam satu rangkaian sel. Urutan basa seperti ini, ada C, ada A. Setiap 3 susunan ini itu disebut satu nukleida. Nah, itu nanti akan menyebabkan perbedaan protein. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa protein adalah unsur utama penyusun satu sel. Jika protein berbeda, maka akan berbeda sifat sel yang dihasilkan. Jadi, kenapa kita berbeda-beda? Karena DNA yang berbeda akan menghasilkan RNA yang berbeda-beda. Nah, akan membentuk dari RNA yang berbeda, kita akan membentuk protein dengan jenis dan sifat yang berbeda pula. Perbedaan pada protein akan membedakan sifat pada sel yang terbentuk. Kumpulan-kumpulan dari sel yang bergabung menjadi satu, ini nanti akan membentuk sebuah jaringan. Nah, jika selnya berbeda, otomatis organ yang terbentuk pun juga berbeda. Dari perbedaan-perbedaan ini akan meningkatkan perbedaan organ sel yang berbentuk, dan dari kesemuanya itu akan membentuk seorang individu. Nah, mengapa makhluk hidup itu terjadi perbedaan? Karena terjadi perbedaan DNA yang akan menyebabkan perbedaan sifat pada jenis RNA-nya. Jadi, jawabannya, kenapa kita berbeda? Karena DNA kita berbeda. Perbedaan DNA akan menyebabkan jenis protein yang terbentuk, sehingga sifat dan jenis kita juga akan berbeda. Oke, itu tentang pewarisan sifat, khususnya materi genetik. Selanjutnya, nanti video selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Mendel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.